Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Rostianti. Saya distributor dari Kabupaten Serang, Banten. Di sini saya mau sedikit bercerita tentang perjalanan saya di SR12 selama hampir 3 tahun. Menanggapi pertanyaan, kenapa sih Mak? Kok kuat banget sih sampai 3 tahun gitu? Apa nggak pernah ya Mak nemuin jenuh? Terus gimana sih Mak caranya biar punya tim yang satu frekuensi gitu? Ini sebenarnya pertanyaan datang dari tim saya sendiri, datang dari anak saya sendiri. Jadi begini, untuk timku, untuk anak-anakku, dan untuk semua mitra SR12 pasti punya pengalaman hidup yang dimana itu ada ada suka dukanya dan pahit manisnya. Pengalaman hidup itu yang membuat saya bertahan di bisnis ini. Simple aja, kenapa masih bertahan di sini? Karena saya sudah mencintai bisnis ini. Saya sudah menyatu sehingga sehari tanpa SR12 tuh kayaknya hampa gitu. Jadi yang namanya untuk promosi atau prosesnya segala macam ini udah setiap hari tuh sudah menjadi kebiasaan. Jadi udah saking udah cintanya sama SR12. Dan kenapa sih yang bikin bertahan di sini itu, apa sih alasannya yang bikin bertahan? Itu simple aja. Saya sederhana aja, kenapa mau bertahan di sini? Itu semua pengalaman dari 11-12 tahun yang lalu, saat saya ditinggalkan anak saya, anak pertama saya, yang meninggal di usia 7 bulan, masih bayi. Saat itu anak saya kena demam berdarah dan terlambat untuk ditangani, sampai akhirnya dokter bilang anak saya tidak bisa diselamatkan lagi. Di situ ada penyesalan tersendiri dalam diri saya, dimana saat dokter bilang anak saya lambat penanganan. Posisinya dulu awal punya anak pertama, belum banyak pengalaman, dan saya tinggal jauh dari orang tua. Benar-benar dulu usia saya juga masih muda ya, karena saya nikah muda. 15 tahun dulu saya menikah, dan usia pernikahan 1 bulan udah langsung dikasih rezeki sama Allah. Saya punya anak pertama perempuan, usia 7 bulan. Anak saya kena demam berdarah dan meninggal di usia 7 bulan. Ada penyesalan di situ. Kenapa saya terlambat? Kenapa saya nggak bisa nolong anak saya? Walaupun ini semua takdir dari Allah, jalannya memang harus seperti ini, tapi di situ ada penyesalan. Dan sampai detik ini yang membuat saya kuat untuk terus berusaha. Karena dulu saat itu suami saya yang hanya kerja di bengkel mobil, gaji pas-pasan, dan saya masih benar-benar baru menjadi ibu rumah tangga yang belum mengerti gimana caranya, belum bisa antara ngurus anak dan bekerja, itu nggak bisa gitu. Singkat cerita, dulu itu kenapa saya hanya bisa dari segi keuangan, dari segi ekonomi, kita hanya bisa bawa anak untuk berobat ke bidan
Dan saat itu bidan sama sekali nggak bilang kalau anak saya itu gejala demam berdarah, tidak. Bidan hanya bilang demam biasa. Dan jelang 1 minggu itu panasnya nggak turun-turun, panas tinggi terus, paling turun sedikit, panas lagi, selama 1 minggu gitu terus. Terakhir panas tinggi, posisinya waktu itu mau dibawa diurut, dan di situ pulang dari tempat urut, yang kebetulan tempat urut itu mbah saya sendiri melarang saya untuk pulang. Jangan pulang, kamu di sini aja, anak kamu panasnya tinggi, nanti kalau ada apa-apa di sana gimana. Cuman suami waktu itu posisinya ngajak pulang terus, dan ya oke, saya ngikutin apa kata suami. Dan mungkin dia juga capek, saya juga capek gitu, kita lelah. Kita sudah hampir 1 minggu gak tidur, bener-bener ngejaga anak, bener-bener gak tidur, bener-bener anak itu nangis terus, setiap malam tuh nangis terus. Kita bingung, ini kenapa, anak ini kenapa gitu. Sampai akhirnya udah diurut, pikiran kita takut kejedit gitu, jadi kita urut. Setelah pulang dari tempat urut itu, mbah saya juga melarang jangan pulang, tapi kita ngiyel gitu, kita pulang. Dan di jalan Allah itu udah ngasih isyarat, kenapa kamu pulang gitu ya. Di perjalanan mendadak suami kehabisan bensin dan motor mogok. Di situ saya berhenti di tengah jalan, suami putar balik untuk ngisi bensin, dan kita jalan lagi. Di jalan tuh saya udah takut, ya ini anak kita kenapa gitu, ini lihat ini kenapa. Gak apa-apa kata suami, udah pegang aja ininya, itu kena selimutnya agak dipundurin aja kata suami. Oh ya udah, nurut, naik motor. Di perjalanan hampir nyampe Keramat ya, hampir nyampe rumah itu, di situ anak saya udah mata tuh udah mendelik gitu, udah kejang. Di jalan tuh udah kejang, saya udah teriak-teriak di jalan, ya Allah ini kenapa, anak saya kenapa gitu. Sampai akhirnya kita berhenti di jalan, di pinggir jalan. Sampai akhirnya ada orang yang bilang bawa ke UGD Keramat. Akhirnya saya bawa ke UGD Keramat, dan dari UGD Keramat di situ udah nggak bisa nanganin, harus ke rumah sakit umum. Akhirnya kita dirujuk ke rumah sakit umum, dan saya nemanin anak saya yang pada saat itu di mobil ambulan, dia udah masih dalam keadaan kejang, tangan udah biru semua, dingin, udah nggak ada tenaga, tapi dia masih kejang gitu. Di situ saya udah nangis nggak karuan. Pengalaman yang paling pahit buat saya. Dibawa ke rumah sakit umum, saat itu anak saya dirawat, dan dari UGD dirujuk ke rumah sakit itu saat itu jam 5 sore sampai jam 1 anak saya udah nggak ada. Jam 1 malam anak saya nggak ada. Itu begitu nyampe rumah sakit, dokter udah marah-marahin saya. Anak saya udah ditangani, bener-bener itu dikelilingi suster, dokter, dan mau cari infus, udah nggak bisa diinfus karena uratnya udah nggak kelihatan. Dokter mau nginfus di kepala, saya teriak-teriak di situ, saya nggak mau dok, saya nggak mau, tolong usahain jangan di kepala, tolong dok. Akhirnya ketemu di kaki, waktu itu dia diinfus di kaki. Masuk ke ruang ICU, bener-bener sendiri karena suami waktu itu posisinya pulang. Kamu naik dulu, kamu temenin saya pulang. Saya ngangkat jemuran karena banyak jemuran di rumah, bekas anak sakit muntah-muntah gitu ya. Akhirnya saya bawa, waktu itu posisinya kami baru punya handphone 1, dan suami menyerahkan handphonenya ke saya belum megang handphone dulu.
Dulu suami menyerahkan handphonenya ke saya, kamu pegang ini terus kamu gimana? Gak apa-apa, nanti saya ngehubungi kamu pakai handphone teman saya. Akhirnya saya berangkat bener-bener sendiri, gak ada orang tua, gak ada saudara. Di rumah sakit dokter maki-maki saya, kenapa baru dibawa ke sini gitu kan. Saya nggak bisa jawab apa-apa, saya cuma bisa nangis. Dalam keadaan seperti ini dokter marah-marah sama saya gitu. Dari situ anak saya masuk ke ruang ICU. Keadaan kritis. Dia udah nggak pakai baju. Di ruang ICU dia udah nggak pakai baju. Semua alat medis nempel di badannya. Itu bener-bener yang kayak di TV-TV itu, yang sering dilihat di TV-TV itu bener-bener saya lihat sendiri dengan mata kepala saya, dan itu saya ngalamin dan anak saya yang ngalamin gitu. Dari situ sekitar jam 11 malam anak saya mulai kejang lagi. Jam 11 malam mulai kejang, dikompak sama dokter dan keluar darah dari hidung, dari telinga, dari mulut, itu udah keluar darah. Tapi masih ada, dia masih ada nyawanya. Dari ruang ICU itu saya cuma bisa nangis. Di pintu suami saya datang, karena memang nggak boleh kita banyak-banyak di dalam ya, cuman saya juga nggak boleh ngedeketin anak saya, hanya boleh di pintu, hanya bisa memandang anak saya di pintu. Kondisi waktu itu setelah anak saya kejang sampai muntah darah itu, di situ saya udah mulai, suami saya udah bilang ikhlasin dia, mungkin dia belum rezeki kita, kasihan dia, biarin dia pergi. Dari situ, dari suami ngomong gitu, berkali-kali suami bilang gitu. Saya enggak, anak saya masih kuat, anak saya kuat, bisa ngelewatin ini semua. Di situ udah kayak orang gila, udah ngomong sendiri, ayo neng tuh kuat, neng bisa, neng kuat, neng bisa, mama ada di sini ya neng, mama nungguin kamu, jangan pergi. Sampai udah bener-bener kayak orang gila ngomong di pintu ICU. Dan di situ setelah ngelihat kejang untuk yang kedua kalinya, muntah, keluar darah lagi, dikompak keluar darah lagi, itu sampai aku udah ngekep dia, aku udah meluk dia, ya Allah neng, maaf mama, kalau memang kamu mau pergi, kalau memang kamu mau ninggalin mama ikhlas kamu pergi nak. Mungkin dia udah gak diizinin lagi untuk tetap bersama saya. Dari situ setelah saya mengikhlaskan, langsung nafasnya langsung berhenti, langsung tarik nafas panjang, langsung dan alat itu bener kayak di TV itu bener. Di situ udah spontan histeris, pingsan, nggak sadar. Saya tahu-tahu saya ada di tempat tidur. Dan entahlah udah digotong sama orang-orang. Jam 2 malam, posisinya jam 2 malam. Dia menghembuskan nafas terakhirnya di jam 2 malam. Di situ pengalaman itu yang membuat saya kenapa harus tetap bertahan untuk terus berusaha. Bagaimana bisa saya punya tabungan, saya harus punya uang. Walaupun saya sehat, saya harus punya uang. Saya nggak mau kejadian itu terulang lagi. Pengalaman itu yang bikin saya sampai sekarang ini nggak akan pernah lelah untuk berusaha. Seiring berjalannya waktu, kenapa di bisnis ini tuh nggak pernah lelah. Dan kenapa sih pilih bisnis ini gitu. Sebelum saya kenal ini, saya memang sudah jualan macam-macam, saya jual.
Tapi setelah saya kenal SR12, setelah saya cinta SR12, saya lepasin semua. Dan setelah saya mengambil ilmu dari seminar-seminar, dari home sharing gitu, dan tentunya dari leader saya sendiri yang sering banget nasehatin saya untuk bagaimana saya mengambil langkah-langkah ke depan gitu, untuk bagaimana saya bisa berkembang gitu di bisnis ini gitu. Itu tentunya saya semua mengambil pengalaman dari seminar-seminar home sharing dan leader saya sendiri. Pesan saya untuk teman-teman semua di sini yang lagi down, buat semuanya yang ditinggalkan tim itu jangan pernah lelah, jangan pernah berhenti karena ditinggalkan tim. Karena di depan sana kita akan bertemu lagi dengan orang-orang baru yang tentunya yang lebih baik, karena Allah tidak mungkin mengambil apa yang baik untuk kita, itu nggak mungkin Allah ambil. Dan sesuatu yang pergi dari kita untuk tim yang sudah meninggalkan kita, itu adalah yang belum yang terbaik, bukan yang terbaik untuk kita. Dan Allah di depan sana sudah siapkan yang lebih baik dari mereka untuk kita. Berjalan seiringnya waktu, hampir 3 tahun ini ditinggalkan tim, ya pengalaman pahit manisnya disakitin atau salah paham dengan tim itu sering banget. Tapi semua ini nggak bikin saya lemah untuk terus melangkah di sini, nggak. Karena buat saya semua itu sebagai ujian dimana supaya saya lebih kuat lagi di sini, saya lebih tegar lagi dengan prosesnya, saya lebih kuat akar lagi di sini, pondasi yang kuat, seberat apapun ujiannya, itu yang bikin saya kuat di sini. Pengalaman saya di omset tahun lalu saya pernah omset 100 selama 3 bulan berturut-turut, dan itu ujiannya, di situ ujiannya beratnya karena di bulan kedua saya ditinggalkan oleh tim yang omsetnya hampir 20 juta, dan dia tentunya membantu omset saya untuk ke 100 juta. Tapi di situ saya tidak goyah, saya tidak galau, saya tidak apa. Dia tinggalin saya dengan dia bilang ke yang lain, dia tanpa saya nggak akan bisa 100 juta. Dia ngomong begitu. Tapi saya di sini, saya akan buktikan itu. Kamu tinggalin saya nggak lemah, saya nggak akan terjun payung. Saya di sini masih berusaha, saya masih berjuang. Saya yakin sama diri saya sendiri, saya yakin sama Allah. Allah pasti kasih yang terbaik untuk saya. Di omset 100 juta ke 2 bulan itu untuk nyampe ke 100-nya itu memang berat, karena ujiannya itu ditinggalkan oleh tim, selisih paham karena ada masalah yang harus saya relakan dia pergi gitu, karena dia ada satu sisi yang tidak menghargai saya gitu sebagai leader di sini. Menghargai dalam arti saya di sini membentuk tim. Saya memulai dari nol. Saya di sini benar-benar merangkak, dan di bulan jalan kedua untuk menyampai ke 100, omset 100 juta itu ujiannya memang banyak, ujiannya memang berat. Di situ ujian itu datang, dia datang dan ngacak-ngacak tim yang tadinya tim saya sudah satu frekuensi, yang tadinya tim saya sudah fokus, satu persatu sampai 8 orang itu udah dibawa sama dia. Bukan hanya 1 orang saya ditinggalkan, itu bukan hanya 1 orang, tapi 8 orang saya ditinggalkan oleh tim di bulan kedua menuju omset 100 juta. Tidak terobsesi dengan omset, tentunya tidak. Di sini saya anggap semuanya ujian.
Dan saya mensyukuri, berapapun omset saya mensyukuri. Karena yang sesungguhnya itu, keberkahan yang sesungguhnya itu yang didapat setiap harinya gitu. Setiap harinya. Alhamdulillah, saya bersyukur di SR12 ini sudah membantu perekonomian keluarga saya menjadi lebih baik lagi. Dan alhamdulillah, seiring berjalannya waktu, berapa bulan kesini dan sampai detik ini, itu nyata. Allah kirim orang-orang baru, itu nyata. Allah kirim dengan tim, bukan hanya satu tim. 8 agen Allah datangkan untuk saya, untuk nyampe ke distributor. Rezeki yang luar biasa, bukti nyata dari Allah atas kerja keras selama ini, atas keikhlasan selama ini. Dan ya, pesan saya hanya satu, itu untuk teman-teman semuanya yang saat ini down, ditinggalkan oleh timnya. Pesan saya, jangan pernah menyerah hanya karena ditinggalkan tim. Kita putus asa, tidak berusaha, berhenti berusaha, itu jangan sampai. Terus saja berusaha, terus saja berjuang, karena di depan sana Allah sudah siapkan tim yang lebih baik untuk kita. Mungkin segitu saja cerita dari saya, pengalaman saya, kenapa saya bertahan sejauh ini, berjuang di sini, karena saya masih punya banyak mimpi, karena saya masih punya orang tua yang harus saya bahagiakan, dan saya punya anak-anak yang harus saya hidupi dengan layak, yang harus saya berikan pendidikan yang layak untuk anak-anak saya. Dan saya punya suami di sini, dan niat saya di sini membantu suami saya, meringankan beban suami saya untuk memperjuangkan impian kita gitu. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam berucap, dan mohon maaf agak sedikit melow ceritanya. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.